Sehingga Amin. dengan darah Yesus kami dilayakkan. Tidak Ya. perlu lagi kami melakukan pengorbanan apapun, karena Yesus sudah menjadi penggantinya, pendamainya. Ya. Sehingga kami bisa datang kepada Tuhan dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai pendamai kami. Kami tidak mempunyai rasa takut lagi datang kepada Tuhan, karena Ya. Yesuslah yang sebagai pendamainya. Kami bersyukur Bapa atas hikmat dan juga sukacita yang kau berikan bagi kami. Dan kami serahkan jalan firman Tuhan kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, firman Tuhan yang akan kita sharingkan diambil dari Yesaya 46 ayatnya yang ke-9. Ya, Yesaya 46 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan kepada kita di sini, ya, Yesaya 46 ayat 9 sampai dengan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ia memberitahukan dari mulanya hal yang kemuliaan, hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, berbicara tentang kehendak Allah yang kekal, ini suatu kehendak Allah yang di luar batas kemampuan kita dalam mengerti dan memahaminya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita dengan bahasa sederhana, sehingga kita yang mempunyai terbatasan bisa mengerti Allah kita yang tak terbatas itu. Amin. Apalagi tentang kehendak Allah yang dahulu kala, yang dimana kita tidak ada, tapi kita mengetahui apa yang Allah sudah kehendaki lewat firman-Nya kepada kita. Jadi, berbicara tentang kehendak Allah, kita harus mengerti dulu apa itu kehendak Allah. Ya kan? Nah, kehendak Allah itu adalah suatu ketetapannya yang kekal. Artinya, dia sudah menetapkan segala sesuatu sebelum waktu itu ada. Dia sudah menetapkan segala sesuatu. Karena dia adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Sebelum adanya waktu, Allah sudah ada. Dan sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Itulah Allah kita itu. Begitu juga dengan kehendaknya ataupun Amin. ketetapan-ketetapannya yang dia sudah lakukan, yang dia sudah tetapkan segala sesuatu, bahkan sebelum segala sesuatu itu ada, sebelum waktu itu ada. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya itulah awalnya waktu itu dimulai. Berarti sebelum ada awal mulanya, Yesus Tuhan itu sudah ada. Sebelum awal mula terjadi, sebelum awal mula itu ataupun waktu itu ada. Karena Allah itu kekal. Kekekalannya dia tidak akan bisa dijangkau oleh waktu, karena sebelum waktu ada, Allah sudah ada. Dan sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah itu sudah ada. Dan itu harus kita pahami. Karena itulah kebesaran Allah itu. Dan kemahakuasaan Allah itu yang tidak akan bisa dijangkau dan tidak akan bisa dipahami dengan pemikiran kita. Makanya harus ada proses iman itu, ya kan? Iman itulah yang membantu kita dalam memahami segala sesuatu yang bahkan tidak kita bisa lihat, tapi kita mengimaninya
Karena firman Tuhan mengatakan itu. Jadi kehendak Allah itu adalah suatu ketetapan-ketetapannya yang kekal. Sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Artinya adalah Allah itu tidak perlu membutuhkan kita untuk memberikan hikmat kepada dia. Ya kan? Tidak akan perlu kita membantu hikmat Allah itu. Karena Allah itu sumber hikmat kita. Macam mana bisa sumber hikmat meminta bantuan kepada orang minta hikmat? Tidak akan bisa. Makanya Allah dalam menentukan segala sesuatu, dia menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ada yang pernah aku dengar juga di beberapa YouTube yang mengatakan bahwa Allah berbicara kepadaku di malam hari dan meminta pendapatku, katanya. Berarti Allah itu tidak maha kuasa dong. Ya kan? Kalau minta pendapat kita. Karena Allah sudah menetapkan segala sesuatu. Dan itu segala sesuatu yang sudah ditetapkan itu berasal dari kehendaknya sendiri. Jadi tidak ada namanya Allah berdiskusi sama kita untuk menentukan hal segala macam. Itu tidak demikian. Karena Allah menentukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ya kan? Itulah dikatakan di Efesus 1 ayat yang keempat. Dikatakan bahwa sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, firman Tuhan di sini katakan bahwa Allah saja dalam memilih orang-orang itu, dia memilih orang-orang itu sebelum dunia dijadikan. Berarti artinya adalah sebelum segala sesuatu terjadi, Allah sudah memilih orang-orang pilihannya itu. Sebelum waktu itu ada, sebelum waktu itu mulai, Allah sudah memilih orang-orang pilihan itu. Nah, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, di sini mungkin ada dari pertanyaan kan, berarti orang-orang yang dipilih Allah itu 100% suci dong. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa manusia itu suci sebelum dia jatuh dalam dosa ya. Tapi sebelum manusia itu, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu tidak suci. Tapi sebelum dia jatuh dalam dosa, segala ciptaan itu termasuk dengan manusia itu suci adanya. Kejadian 1 ayat 31 mengatakan kan. Ini sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan mengatakan kepada kita, maka Allah melihat segala jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Termaksudlah di sini manusia itu sungguh amat baik. Artinya tidak ada dosanya manusia itu juga. Begitu. Jadi sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu sempurna. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, tidak ada kesempurnaan lagi dalam manusia itu. Nah, makanya dikatakan di sini kudus, dikatakan di Efesus 1 ayat 4 itu, dikatakan bahwa supaya kita kudus, ya kan, dan tak bercacat di hadapannya. Nah, kita kudus dan tak bercacat di hadapannya bukan karena perbuatan baik kita melakukan itu, bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah Allah yang menjubahkan kita dengan kebenaran dari Yesus Kristus itu. Sehingga kita yang dulunya tidak layak di hadapan Allah, menjadi layak di hadapannya di dalam Yesus Kristus sebagai pendamainya.
Makanya orang-orang dipilih Allah nantinya mereka akan dikuduskan, ya kan? Dan dianggap tidak bercacat di hadapan Allah itu. Karena di dalam Yesus itulah mereka dikuduskan dan dianggap tak bercacat. Jadi dari sini kita juga melihat bahwa ketetapan Allah itulah semuanya yang sudah dinyatakan bahwa itu semuanya adalah kekal. Nah, dikatakan juga di ayat sebelah sini, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang janjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai maksud dengan Allah. Sesuai dengan maksud Allah. Jadi kami yang dari semula, kami ini berbicara kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan, yang sudah ditentukan Allah dari dulunya kala itu. Yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendaknya sendiri. Makanya Allah itu tidak memerlukan kita untuk meminta hikmat. Karena dia melakukan segala sesuatu itu atas keputusan kehendaknya sendiri. Oleh sebab itulah dinyatakan bahwa kehendak Allah itu adalah suatu ketetapan-ketetapan yang kekal yang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dikatakan seperti ini kan, bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kehendak Allah itu sendiri. Tapi sungguh disayangkan ada beberapa yang mengatakan Allah berbicara kepadaku lewat mimpi dan segala macamnya, meminta pendapatku akan segala suatu hal atau satu hal. Itu tidak benar demikian. Karena itu bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Dan itu semuanya untuk kemuliaannya, ya kan? Jadi Allah menetapkan segala sesuatu dari kekekalan dengan kehendaknya sendiri dan untuk kemuliaannya, kemuliaan dia sendiri. Ya kan? Untuk kemuliaan dia sendiri. Ditentukannya segala sesuatu itu bahkan sebelum hal itu terjadi. Itulah dia kita tadi di Yesaya 46 tadi itu. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulakukan. Jadi segala kehendak Allah itu pasti akan terjadi dan itu untuk kemuliaan bagi namanya sendiri. Ya kan? Karena itulah kehendak Allah itu. Jadi kehendak Allah itu ya demikian. Apa tadi pengertiannya? Bahwa pengertian kehendak Allah itu adalah suatu ketetapan yang kekal sesuai dengan kehendaknya sendiri demi kemuliaan namanya sendiri telah ditentukannya sebelum apa saja yang terjadi, sebelum sesuatu terjadi, sebelum dunia dijadikan, dia sudah tentukan itu semuanya. Itulah pengertian kehendak Allah yang kekal itu. Dan itu harus dipahami oleh setiap orang yang percaya kepada satu Allah, yaitu di dalam Tuhan kita, Yesus itu. Nah, bagaimana sifat-sifat
alami dari kehendak Allah itu. Ya kan? Ada sifat-sifat alami dari kehendak Allah itu. Nah, kehendak Allah itu adalah tidak mempunyai awalnya. Macam mana maksudnya itu kan? Allah kita kan tidak mempunyai awal. Jadi hikmat dia pun sudah bersama-sama dengan dia dari kekalan itu. Jadi apapun segala sesuatu yang terjadi, yang dia sudah tetapkan, bahkan karena dia tidak ada awalnya, berarti ketetapan dia itu pun tidak mempunyai awalnya, karena dia sudah menentukan segala sesuatu terjadi. Yes. Di 2 Timotius, firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius 1 ayat 9. Nah, dikatakan, firman Tuhan mengatakan, dialah yang melambangkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, hanya sendiri, yang karuniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan dunia dijadikan, dia sudah menentukan semuanya. Itulah kehendak Allah itu, yang sangat kekal itu. Berarti di sini kita simpulkan bahwa kehendak Allah itu sudah ditetapkan bahkan sebelum segala sesuatu terjadi. Sebelum, karena dia adalah Allah yang sudah ada sebelum waktu itu ada. Nah, ini memang sangat besar topiknya. Kalau kita memakai logika, tidak akan bisa memahami ini. Tapi dengan iman dan pengertian dari Roh Kudus. Ayat 14 mengatakan juga, Yesaya 14, ayatnya yang ke-24, firman Tuhan mengatakan kepada kita di ayat 24, Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Jadi, apapun rencana Allah, apapun yang sudah dia tetapkan, itu pasti akan terjadi dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Itulah ketetapan Allah yang kekal, yang dia sudah tetapkan, dan apapun yang sudah ditetapkan itu, tidak akan ada seorang pun yang dapat menghentikannya, ataupun memberhentikannya, ataupun menggantikannya. Karena tidak akan ada orang yang lebih hebat daripada Allah itu. Jadi kalau Allah sudah menentukan segala sesuatu yang terjadi, maka tidak akan ada seorang pun, ciptaan manapun, yang bisa menghentikan kehendak Allah itu. Yang dia sudah tetapkan, bahkan sebelum waktu itu ada. Dan sifat alami dari kehendak Allah itu adalah yang kedua itu tidak Yesus tidak pernah berubah, kan begitu. Dia itu Tuhan tuh, kan begitu. Tidak akan pernah berubah dari kekalannya. Kalau Allah itu tidak pernah berubah, pasti juga rencananya tidak akan pernah berubah. Kehendaknya ataupun ketetapan yang sudah dia kehendaki tidak akan pernah berubah. Itulah Allah itu. Yes. Nah, dikatakan di dalam
Mazmur 33. Mazmur 33 ayatnya yang ke-11. Nah, firman Tuhan mengatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Artinya bahwa rencana Tuhan yang sudah tetapkan itu akan terlaksana. Dan rencana hatinya itu akan terencana sampai turun-temurun. Jadi tidak akan pernah berhenti. Tidak akan bisa terhentikan rencana Allah itu. Karena apapun yang Allah sudah kehendaki, itu pasti akan terjadi. Kan? Karena itulah kehebatan Allah kita itu. Yang tidak akan bisa kita pahami. Ya kan? Bendera, yes. Di depan untuk bendera. Nah, sebagai ilustrasi, ya kan, ada pertanyaan demikian. Apakah kejahatan itu datang dari Allah? Mungkin kita pernah mendengar itu. Apakah kejahatan itu datang dari Allah? Ya kan? Untuk memahami itu, kita berikan ilustrasi demikian dengan pertanyaan ini. Apakah kejahatan itu datang dari Allah? Nah, jawabannya tidak. Karena apa? Pertama, karena Allah itu kudus. Dikatakan di Imamat 19, ayatnya yang kedua kan, dikatakan dengan jelas, firman Tuhan katakan di situ, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel, dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab Tuhan Allahmu kudus. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah itu kudus. Jadi kalau Allah itu kudus, tidak akan mungkin kejahatan datang daripada Dia. Dan yang kedua adalah bahwa dosa itu tidak datang dari Allah. Yakobus 1 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Yakobus 1 ayat 13, supaya kita mengerti tentang kehendak Allah ini. Apabila seorang cobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi dosa tidak datang daripada Allah. Kenapa kita bicara dosa? Karena dosa itulah akar dari segala kejahatan itu. Sebelum adanya dosa tidak akan ada kejahatan. Tapi setelah datangnya dosa, barulah kejahatan itu ada. Barulah kematian itu ada. Barulah kesengsaraan itu ada. Jadi dosa tidak diciptakan Allah. Berarti kejahatan tidak datang daripada Allah. Karena tidak, kata firman Tuhan di sini katakan, percobaan ini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Allah tidak akan bisa dicobai oleh si iblis. Tidak ada dosa di dalam diri Allah itu. Jadi dosa tidak akan datang dari Allah. Ya kan? Jadi itu sangat jelas firman Tuhan katakan di situ. Ya, meskipun Allah tidak mempunyai dosa ataupun tidak menciptakan dosa, akan tetapi kejahatan ataupun dosa itu yang datang kepada manusia itu tidak luput dari pengetahuan Dia. Ya kan? Tidak mungkin itu terjadi di luar dari
keadilan Allah itu ataupun kemahatauan Allah itu. Nah, dikatakan di Amsal 16:33. Firman Tuhan mengatakan kepada kita Amsal 16:33 itu, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Ya kan? Dan juga di Daniel 4 ayatnya yang ke-35, 4 ayatnya 35, firman Tuhan juga mengatakan di sini bahwa semua penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat. Jadi maksudnya di sini adalah tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini di dalam kendali Allah. Ya kan, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dunia ini yang tanpa Allah ketahui, tanpa kendali dari Allah itu. Terus bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa? Apakah itu kesalahan Allah? Allah sudah menetapkan segalanya. Berarti manusia jatuh dalam dosa itu juga Allah membuat itu semua dong. Allah sengaja membuat itu semua dong. Apakah demikian? Tidak begitu. Allah melarang manusia itu untuk tidak berbuat dosa. Ya kan, di Kejadian 2 itu jelas dikatakan bahwa Allah itu melarang. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia supaya pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya paslah engkau mati. Jadi artinya di sini bahwa Allah itu melarang manusia itu. Itulah kehendak Allah itu, dia melarang itu. Akan tetapi Adam dengan free will yang diberikan Allah kepadanya, dia memilih untuk tidak mematuhi perintah Allah. Jadi, Allah terkadang mengizinkan hal itu terjadi, meskipun itu tidak sesuai dengan rencana dia, tidak sesuai dengan yang dia suka. Tapi Adam itu jatuh dalam dosa karena kehendaknya sendiri. Ada will-nya dia sendiri. Jadi bukan jatuhkan semuanya kepada Allah. Allah yang salah di sini, tidak begitu. Amen. Manusia itulah yang mau jatuh dalam dosa. Manusia itulah yang mau jauh daripada Tuhan. Ya. Tapi meskipun manusia itu jatuh ke dalam dosa, itu tidak luput dari kehendak Allah dan juga keadilan Allah itu, yang dimana di balik kegagalan Allah manusia itu, Allah akan membawa mereka kembali dengan rencana yang lebih sempurna yang dia sudah tetapkan dari dunia kala, yaitu rencana keselamatan yang diberikan kepada manusia itu. Makanya saat manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung memberikan Injil keselamatan itu kepada mereka. Di dalam Kejadian 3:15 itu. Itulah Injil pertama itu. Dan itulah perjanjian anugerah yang lebih sempurna yang dapat melamatkan manusia itu. Ya, meskipun manusia itu gagal, tapi Allah itu tetap setia, dan juga keadilannya itu, kehendaknya dia itu tetap setia untuk mau melamatkan manusia itu kembali dengan rencana yang lebih sempurna. Jadi bukan berarti Allah disalahkan di sini. Nah, contoh yang lain ilustrasinya adalah saat saya diundang contohnya di suatu pesta.
Dan di dalam perjalanan mobil saya mogok kan, cuaca deras. Pertanyaannya, apakah itu salah yang mengundang saya itu? Makanya Tidak. saya mengalami hal demikian. Tidak. Kan tidak, kan begitu. Ya mungkin saja mobil kita mogok karena tidak kita cek sebelum kita pergi. Ataupun tidak kita isi bensinnya. Makanya mogok dia. Iya. Bukan berarti salahnya yang penrumah rumah itu yang mengundang Ya. kita. Sama juga dengan manusia itu. Meskipun Allah sudah menghendaki segala sesuatu, tetapi dosa itu bukan salah Allah itu. Salah manusia itu yang mau jauh daripada Allah. Jadi itu harus kita pahami bahwa Allah tidak salah di sini saat manusia dalam dosa. Tapi manusia itu yang mau melakukan dosa itu. Iya. Karena di sini Allah sudah mengatakan, jangan kau makan buahnya ini, nanti engkau mati. Tapi manusia itu lebih memilih itu. Tapi meskipun kegagalan manusia itu, Allah tetap setia untuk menyelamatkan mereka dengan rencana yang lebih sempurna, yang lebih nyata. Amin. Jadi contoh lain, ya kan? Mungkin kita pernah mendengar cerita Yusuf kan begitu. Di dalam Kejadian 50. Ayatnya yang ke-20 kan? Kejadian pasal 50 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan bahwa memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku. Artinya di sini adalah Yusuf bilang saudara-saudaranya telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya kan? Dikatakan sini, memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku, ataupun telah merencanakan hal yang jahat terhadap aku. Jadi Yusuf sudah mengatakan ini. Kamu di sini berbicara kepada saudara-saudaranya. Jadi dia sudah mengatakan kepada kita dalam firman-Nya ini di sini, firman Tuhan di sini katakan, Yusuf bilang saudara-saudaranya telah melakukan kesalahan yang besar kepadanya. Akan tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Artinya sudah merencanakan itu untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi kita berpikir bahwa saudara-saudara Yusuf ini sangat jahat, tetapi di balik kejahatan itu Allah bisa mengubahnya itu untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi seperti ini, yaitu untuk menjaga ataupun memelihara hidup bangsa Israel itu. Kalau misalnya Yusuf itu mati, ya bangsa tidak akan ada jalan keselamatan kita itu. Karena dari Yusuf lah Mesianik lain itu akan muncul. Tapi meskipun saudara Yusuf itu jahat, tapi Allah masih bekerja di situ, tidak pernah diam di situ, mengubahkan segala hal terjadi itu menjadi datangkan kebaikan. Dengan maksud sehingga bangsa Israel itu dipelihara hidupnya. Dan dengan dipeliharanya bangsa Israel itu, maka dari keturunan bangsa Israel akan muncul nantinya keselamatan kita itu. Dari Mesianik lain itu. Sehingga rencana Allah itu tidak akan pernah berhenti meskipun iblis berusaha menghentikan itu, tetapi tidak akan ada yang bisa menghentikan itu. Kalau Allah sudah menghendaki segala sesuatu, iblis pun tidak akan bisa sanggup menghentikan itu. Allah mengizinkan hal itu terjadi dengan alasan tertentu, tapi dia bisa mengubahkan itu nantinya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sama dengan kehidupan kita kan. Terkadang hidup kita ini sangat berat dan tidak tahu gimana cara keluarnya. Macam kesaksian tadi.
Tapi di Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan semuanya turut itu akan bekerja. mendatangkan kebaikan nantinya. Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Dia. Jadi hanya orang-orang yang dipanggil dan juga orang-orang yang percaya kepada Dia yang akan mengerti rencana Allah itu baik, meskipun kita lihat buruk. Dia akan mengubahkan itu untuk keselamatan. Nah, contohnya lain adalah tentang Jonah kan, tentang Yunus. Hmm. Nah, di Yunus 1, pasal 1, Allah bisa mengubah itu menjadi keselamatan. Yunus pasal 1, ayat 8, dan berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang, apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau. Ini adalah orang-orang tidak percaya Tuhan, mereka hanya percaya Tuhan lokal saja mereka, maksudnya ada lokal-lokal mereka saja, yang mana mereka berada, itulah yang mereka percayai Tuhan mereka itu. Tapi mereka tidak mempercayai Tuhan yang maha, yang benar, yang hidup, yang dipercaya oleh Yunus di sini. Dikatakan bahwa sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jadi ini berbicara kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yaitu Allah Yunus di sini, dan Allah kita. Dan orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi mereka sangat takut kan begitu. Wah, berarti Allah Yunus ini Allah yang besar. Karena mereka sudah berdoa kepada Allah mereka. Kalau dibaca di ayat sebelumnya, mereka itu berdoa kepada Allah lokal mereka. Tetapi tidak ada yang terjadi. Tapi saat Yunus memberikan kesaksian tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, mereka yang semua takut kan begitu. Apa yang kau telah berbuat kan begitu. Kenapa engkau melarikan diri jauh daripada hadapan Tuhan itu kan begitu. Bertanyalah mereka, kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, caplakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab kamu tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Nah, di sini Yunus mau mengatakan, udah tinggal lemparkan aja aku begitu. Tapi itu bukan rencana Allah di situ. Jadi meskipun kehendak kita itu Allah diberikan, tapi kehendak kita itu tidak akan bisa terlaksana kalau itu tidak sesuai dengan rencana Allah itu. Ya kan? Memang itu agak sulit dimengerti, tapi ya itu kebenarannya. Bahwa Allah, rencana kita terkadang sudah kita susun dengan baik, tapi tidak terencana karena Allah itu tidak mengizinkan itu. Tapi ada rencana lebih baik lagi yang Allah nyatakan. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Jadi mereka tidak mau melempari Yunus ini karena mereka mengerti bahwa nyawa itu sangat penting. Makanya mereka tidak melemparinya. Tapi mereka mempunyai rencana lain, rencana dari orang-orang yang bersama Yunus itu untuk mengembalikannya ke darat. Tetapi tidak itu rencana Allah. Makanya Allah mengirimkan lebih besar lagi gelombang ke laut itu. Sehingga mereka tidak bisa mendayung. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, kan begitu. Barulah mereka mengakui. Mereka tunduk kepada Tuhan itu. Makanya mereka mengatakan di sini, berdoa kepada Tuhan. Ini huruf besar semuanya adalah Tuhan perjanjian, ya kan? Elohim itu katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, janganlah engkau tanggungkan kepada kami. Jadi dari sini cerita Yunus ini kita
pelajari bahwa meskipun kita tahu bahwa Yunus ini berkhianat kepada Tuhan, menolak panggilan Tuhan itu, tetapi Allah bisa mengubahkan itu untuk menginjili orang-orang sekitar dia, membawa orang-orang itu ke jalan keselamatan Allah itu, yang dimana kita pikir, oh semua itu jahat tentang Yunus ini, tapi kita harus melihat bahwa ada rencana keselamatan Allah yang Allah nyatakan di situ, baik dalam Yunus maupun juga orang-orang yang sekitar Yunus itu. Mereka semuanya percaya kepada Allah itu sendiri. Allah yang benar, Allah yang hidup. Jadi di balik ketidakpercayaan itu kita bisa melihat semua itu jahat, tapi Allah bisa melihat itu bisa membuatnya datangkan kebaikan untuk keselamatan orang itu. Haleluya. Makanya rencana Allah itu tidak akan bisa kita mengerti sepenuhnya, tapi kalau Allah sudah bekerja akan hal itu, maka dia akan membukakan semuanya itu. Dan kita bisa melihat bahwa rencana Allah itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Meskipun kita pikir itu jahat, tidak ada jalan keluar, tapi Allah bisa membukakan itu. Haleluya. Tidak akan ada hal yang tidak mungkin dia lakukan. Semuanya bisa jadi mungkin di hadapan Tuhan. Jadi, apalah tujuan kita dalam memahami ini, dalam kita mempelajari ini. Setelah kita mempelajari ini, kita lebih harus memuji Allah itu, memegahkan nama Allah itu. Karena Allah kita itu besar, dia sudah mengendaki segala sesuatu terjadi, makanya kita harus meninggikan nama Allah lebih dan lebih lagi. Karena hanya dia yang harus kita puji, kita sembah, dan kita muliakan. Di dalam 1 Korintus itu kan, 1 Korintus 1 ayat 3, 1 Korintus 10 ayat 31, ayat sering kita dengar, bahwa aku menjawab, jika engkau makan atau minum, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala hal yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk Allah. Dan juga di Kolose 3 ayat 17 dikatakan juga di situ bahwa dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita bersyukur kepada ucapan syukur kita kepada Allah itu, Allah Bapa itu melalui Sang Anak Yesus itu. Karena puji-pujian yang dimiliki oleh Allah Bapa juga dimiliki oleh Yesus dari kekekalan itu. Dikatakan di Yohanes 17 itu kan, ayat 5 itu, bahwa kemuliaan yang dimiliki Allah Bapa sudah dimiliki oleh Yesus dari dulunya kala. Karena mereka di dalam satu hakikat Allah itu. Jadi saat kita memuji Allah Bapa, kita juga memuji Allah Anak itu, dan juga memuji Allah Roh Kudus itu. Jadi kita mengetahui Allah yang tidak terlihat itu dengan adanya Yesus Kristus itu. Karena Yesus itulah gambaran Allah yang tak terlihat itu. Dikatakan di Kolose 1 itu kan. Di Kolose 1 ayatnya yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Itu menggambarkan kepada Yesus. Jika kamu mau lihat Allah Bapa itu, lihatlah Yesus itu. Makanya dikatakan di Filipus itu kan, di Yohanes mengatakan, Filipus bertanya kepada Yesus itu, tunjukkanlah kami siapa Bapa itu. Makanya Yesus mengatakan, ya, di Yohanes itu kan, bahwa kamu sudah bersama-sama dengan aku, tapi kamu tidak melihat Bapa itu. Bahwa Bapa itu adalah aku juga. Aku adalah Bapa adalah satu. Jadi, kita harus mengerti hal ini. Jadi, tujuan kita mempelajari itu semuanya adalah untuk meninggikan nama Tuhan lagi. Karena dia memberikan kita keselamatan. Keselamatan yang sudah ditentukan di dalam Yesus Kristus. Bahkan sebelum dunia dijadikan, itu terdapat 1 Petrus 1 ayat 18 dan 20. Dan itu semuanya karena Yesus Kristus, dan oleh sebab itulah kita harus tunduk saja kepada Yesus Kristus itu. Karena dia adalah jalan keselamatan itu. Jadi bagi Bapak dan Ibu Guru,
atau Bapak dan Ibu ataupun saudara-saudara di sini yang belum sungguh-sungguh percaya Tuhan, percayalah kepada Tuhan, karena dikatakan di sini di Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengakui akan diselamatkan. Amin. Jadi kehendak Allah itu sangat kekal, dan bukti kekalahan itu adalah salah satunya keselamatan yang hanya dalam Yesus Kristus saja. Meskipun kita berdosa, dia mau menyelamatkan kita dengan Yesus Kristus itu. Yes. Jadi percayalah kepada Yesus saat ini selagi hari masih siang. Kalau hari sudah malam, dikatakan oleh pasal 9 itu, maka tidak akan ada waktu lagi untuk kamu bertobat. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita dalam mengerti hal-hal secara daging ini. Saya percaya iman kita adalah iman daging, supaya tidak menjadi iman yang susu. Ya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama. Memang sangat sulit Bapa dalam mengerti kebenaran firman-Mu ini, karena kebenaran firman-Mu ini sangat besar, dan kami yang terbatas ini sulit mengerti hal-hal yang tak terbatas yang seperti firman-Mu ini. Tapi kami bersyukur atas kemurahan-Mu, Amin. atas Roh Kudus Tuhan yang bekerja setiap individu lepas individu, sehingga dengan gerakan Roh Kudus Tuhan kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Karena dengan Roh Kudus Tuhanlah kami bisa ataupun mampu mengerti dan memahaminya. Hal-hal yang memang masih banyak hal-hal yang tersembunyi yang tidak bisa kami ketahui tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kedaulatan Allah ini, tapi kami bersyukur karena kemurahan-Mu kami bisa mengerti tentang Engkau. Meskipun banyak hal yang tidak kami bisa mengerti, kami bersyukur akan janji Tuhan, akan keselamatan. Jika kami percaya kepada Yesus, kami mempunyai keselamatan dan bisa berjumpa kepada Tuhan kami muka dengan muka. Amen. Dan saat kami berjumpa dengan Tuhan kami muka dengan muka, semua firman Tuhan yang tidak kami ketahui saat ini, bisa kami ketahui dari Tuhan kami sendiri, yang nantinya akan kami jumpai muka dengan muka. Itulah pengharapan dan janji yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kiranya janji itu kuat di dalam kami, sehingga kami tetap teguh beriman kepadamu, tidak goyah sampai akhir. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai kami bisa berjumpa kembali muka dengan muka dengan Bapa kami. Ampuni Bapa akan segala kesalahan kami yang kurang berkenan dari depan Tuhan, sehingga ibadah ini dan juga firman Tuhan ini Engkau berkati, dan Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akan kembali ke moderatornya. Ya. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Kemuliaan dulu untuk